Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 56. Sudah berani. Lavin menelan air ludahnya dan menuruti perintah yang diberikan oleh istrinya. Kalau seperti ini ceritanya, gimana mau mandi berdua? Lavin berkata dalam hati sambil memandang ke arah dinding. Senyum mengeman bibirnya ketika melihat istrinya yang sudah mulai berani untuk menyatakan keinginannya dan perlihatkan sifatnya yang ternyata manja dan malu-malu. Abang sudah, Hana berkata setelah memakai kembali celananya. Davin tersenyum dan balikkan badannya. Dengan cepat dibukanya baju serta celananya. Kita mandi, Davin tersenyum. Hana menggelengkan kepalanya. Hana mau mandi sendiri aja. Abang tunggu di luar. Nanti kalau sudah selesai, abang baru mandi, kita gantian. Hana tersenyum manis. Davin diam menang senyum manis istrinya yang belakang deretan gigi putih dan rapi tersebut. Tadi katanya mandi berdua, pria itu menginginkan istrinya. Hana berubah pikiran. Hana mau mandi sendiri aja. Davin diam mendengar ucapan istrinya. Semangatnya yang tadi menggebu-gebu hilang seketika. Bagaimana mungkin Hana bisa bersikap seperti ini? Apa ini pertanda bahwa istrinya sudah tidak takut kepadanya lagi? Davin berpikir sejenak sambil menatap wajah yang saat ini tersenyum manis memandangnya. Abang, cepatlah keluar. Hana mau mandi nih. Hana merengek manja. Mulutnya terbuka ketika mendengar ucapan istrinya. Bagaimana mungkin istrinya bisa memberinya perintah? Ih, Hana kesal menghentakkan kakinya ke lantai. Iya deh, abang keluar. Davin mengalah. Diambilnya handuk dan dilingkarkannya di pinggangnya. Ia akhirnya keluar dari kamar mandi. Rencana untuk mandi berdua kini pupuslah sudah. Ketika melihat sikap istrinya yang berubah 180 derajat dan tidak bisa ditawar. Tadi katanya iya, sekarang langsung bilang gak mau. Ocehnya. Davin duduk di atas tempat tidur dengan menjuntai kakinya ke lantai dengan kepala yang terasa pusing. Mengapa dia mempermainkanku seperti ini? Dipijatnya pelipis kening dan berharap rasa pusing di kepalanya berkurang. Bagaimana caranya aku untuk mulai lagi dari awal dengan Hana? Davin beranjak dari duduknya. Dia kemudian berjalan mondar-mandir sambil mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Tapi tidak heran bila Hana takut denganku, karena aku perlakukannya sangat tidak baik. Tidak mungkin selamanya aku bisa bertahan seperti ini. Sampai kapan aku harus menunggu? Davin sangat pusing karena hal ini. Saat istrinya sudah menjelma menjadi seekor burung merpati yang terlihat jinak, namun ternyata lari bila akan dipegang. Davin memandang Hana yang sudah keluar dari kamar mandi dengan memakai handuk. Mau dibantuin pasang bajunya? Davin tersenyum dan menawarkan jasa. Tadi buka sendiri bisa, berarti pasang juga bisa. Jadi nggak usah deh, jawab Hana. Ya sudah kalau gitu, abang mandi ya. Nanti kalau nggak bisa, kasih tahu abang, biar abang bantu. Davin tersenyum dan berjalan ke kamar mandi. Iya, Hana sedikit mengeraskan suaranya. Hana memakai pakaiannya sendiri tanpa mau dibantu suaminya. Apa yang dilakukannya tadi sama sekali tidak membuat dirinya merasa bersalah, dan bahkan tidak merasa bersalah sedikit pun terhadap suaminya. Susi hanya berdiam diri di rumahnya. Kenangan demi kenangan ketika Papa Hana masih hidup kini terbayang di pandangannya. Setelah menikah dengan Amriadi, tidak pernah dirinya merasakan hidup susah seperti dulu ketika hidup bersama mantan suaminya. Pria itu begitu sangat bertanggung jawab terhadap dirinya beserta anaknya. Air matanya mulai menetes ketika kenangan demi kenangan melintas di pandangannya.
Di saat aku seperti ini, aku merindukanmu. Susi menangis. Anak yang diharapkannya menjadi tempat bersandar ternyata tidak menghiraukannya. Jangankan uang, kabar berita pun tidak ada sedikit pun terdengar di telinganya. Bagaimana mungkin putri kesayangannya bisa melupakannya begitu saja? Bukan hanya memikirkan masalah uang yang menjadi kebutuhan hidupnya saja, namun juga memikirkan nasib putrinya yang membuat tubuhnya terasa lemas dan kepalanya sakit. Berliana, apa kamu tahu bahwa Hana sudah berani dengan mama? Anak itu sekarang sudah sangat sombong. Dia sangat berlagu menjadi orang kaya, bahkan dengan sangat enaknya menghina mama. Bahkan meminta ongkos saja dengannya, dia tidak mau kasih. Sampai-sampai mama harus pulang ke rumah jalan kaki. Kaki mama ini sampai sakit Berliana. Badan mama juga rasanya sakit-sakit semua. Belum lagi kepala mama yang pusing karena kena tampar mama mertua dan Davin. Apa kamu tidak kasihan melihat mamamu seperti ini Berliana? Susi menangis. Mama ingin nanti kau rebut kembali Davin dari tangan dia. Mama yakin Davin sangat mencintaimu. Mama tidak rela melihat dia hidup penuh kebahagiaan hanya karena beruntung sudah menjadi penggantimu. Susi berkata seakan putrinya dapat mendengar apa yang telah disampaikannya. Dipandangnya telepon seluler milik Berliana. Harga ponsel ini sangat mahal. Bahkan mungkin bila dirinya ingin menjual murah, pasti orang berebut untuk membelinya. Hanya benda ini sesatunya yang bisa dijualnya. Namun bila dijualnya, itu artinya ia tidak akan pernah dapat mendengar kabar tentang putrinya. Mengingat hanya benda ini yang bisa menjadi penghubungnya dengan Berliana. Susi masih teringat ketika Berliana berpesan kepadanya agar telepon itu tidak boleh dijual. Dalam ponsel itu begitu banyak video-video yang disimpan Berliana. Dengan alasan ini Berliana melarang keras Susi menjualnya, karena takut video-video yang ada di ponselnya akan tersebar luas. Dirinya akan menghubungi mamanya dengan nomor telepon tersebut. Susi teringat akan perkataan Hana kepadanya. Aku tidak ingin mendengarkan ucapannya, namun apa yang dikatakan Hana memang benar. Aku harus bekerja. Aku tidak mungkin mengharapkan Berliana. Entah kapan dia akan pulang. Susi memutuskan untuk mencari penghasilan dengan keringatnya sendiri. Dipegangnya perut yang terasa perih. Sejak pagi tadi belum ada sama sekali dirinya makan. Ia hanya sibuk meratapi nasibnya yang begitu sangat menyedihkan. Mau minjem sama tetangga sudah tidak ada yang mau kasih pinjam. Mau minta makan juga malu. Ya sudahlah, aku pergi saja sekarang. Siapa tahu nanti aku langsung mendapat pekerjaan. Tekadnya. Susi tidak memiliki sasaran pekerjaan yang ingin dicarinya. Ia akan bekerja apapun itu, yang penting bisa menghasilkan uang untuk mengisi perutnya. Dengan tubuh yang terasa lemah, Susi pergi meninggalkan rumahnya, berharap mendapat pekerjaan. Hana duduk di atas tempat tidur untuk menemani pasiennya. Sejak tangannya sudah dibolehkan untuk bekerja, Hana kembali melanjutkan skripsinya. Ia mengetik skripsinya dan berencana untuk bimbingan kembali setelah cukup lama libur. Davin duduk di sebelah istrinya sambil membuka laptopnya. Pria itu sedang sibuk mengerjakan proyek barunya dan sedang membuat rancangan proposal serta anggaran dana yang akan dikeluarkan untuk membuat proyek baru tersebut. Dipandangnya Hana yang saat ini sedang sibuk mengetik. Mau makan di luar enggak? Tanyanya. Jari-jari yang tadi sibuk bermain di atas keyboard langsung berhenti ketika mendengar pertanyaan dari suaminya. Apa boleh? Tentu, Davin tersenyum. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.